There are not favorites. Of course, Indonesia. In Indonesia. Pesan menyentuh pelatih UEA U16, Indonesia disebut layak lolos Piala Asia U17. Menghadapi timnas U16 Indonesia membuat pelatih UEA Alberto Gonzalez menyadari kekuatan skuad asuhan Bima Sakti. Sebagaimana diketahui, timnas U16 Indonesia dan UEA tergabung di grup B bersama Malaysia, Palestina, dan Guam untuk memperebutkan tiket juara grup dan juga runner-up terbaik untuk memastikan lolos ke Piala Asia U17 2023. Menariknya, Alberto Gonzalez tidak setuju jika timnya dijadikan favorit di grup B. Skuad merata yang dimiliki oleh Bima Sakti membuat Gonzalez meyakini bahwa timnas U16 Indonesia merupakan tim favorit untuk lolos dari grup B terlepas dari hasil pertandingan ini. Sejujurnya kami bukan tim favorit. Tentu Indonesia adalah favorit karena tuan rumah dan mereka akan merayakan ini, ucap Alberto Gonzalez dalam konferensi pers. Sebelumnya, Gonzalez menilai semua kesempatan para peserta untuk lolos ke Piala Asia U17 2023 sangat terbuka. Namun dengan hasil dari beberapa pertandingan yang telah terjadi, timnas U16 Indonesia dan UEA masih menjadi dua tim terkuat yang layak untuk lolos ke putaran final Piala Asia U17 tahun depan. Di lain sisi, Alberto Gonzalez juga memberikan pesan menyentuh untuk Indonesia yang tengah mengalami masa kelam sepak bola akibat tragedi Kanjuruhan akhir pekan lalu. Pertama, saya ingin mengucapkan duka cita sedalam-dalamnya untuk Indonesia atas apa yang terjadi kemarin. Kalian tidak sendirian, kami bersama Anda dan kami menyampaikan duka cita untuk semua orang, ucap Gonzalez. Bentuk solidaritas dan simpati semacam ini di mata Gonzalez sangat dibutuhkan di dunia sepak bola. Kebersamaan dianggap segalanya dibandingkan rivalitas. Fakta mengerikan timnas Indonesia era Sintayong. Pertama, minim long ball. Sejak dilatih Sintayong, pola permainan long ball dari sayap yang menjadi ciri khas timnas Indonesia pelan tapi pasti menghilang. Sebuah proses yang selalu didengungkan oleh Sintayong untuk mengubah permainan timnas Indonesia menjadi lebih atraktif dan juga lebih enak ditonton serta menghasilkan prestasi. Kedua, fisik meningkat. Fisik pemain semakin meningkat berkat pola latihan yang keras dan menguras tenaga. Kini para pemain Indonesia bermain tanpa kenal lelah sepanjang 2 kali 45 menit dalam kondisi apapun. Ini tidak lepas dari pola latihan yang diterapkan oleh Sintayong yang memang mengutamakan kekuatan fisik. Sintayong menggenjot fisik pemain yang menunjukkan progres meningkat. Ketiga, mental pemain. Mental pemain timnas Indonesia semakin meningkat dengan membuncahnya kepercayaan diri ketika bertanding di lapangan. Sentuhan Sintayong yang tidak henti-hentinya membakar semangat para pemain juga ampuh untuk mendongkrak mental tempur Eki Maulana Fikri dan kawan-kawan. Sintayong selalu membakar para pemain untuk tidak takut melawan tim manapun. Pelatih asal Korea Selatan itu selalu mewanti-wanti kepada timnas Indonesia untuk berani bertarung dan mengeluarkan kemampuan terbaiknya di lapangan. Keempat, produktivitas gol tinggi. Produktivitas timnas Indonesia senior semakin tinggi dengan menghasilkan 23 gol dan 8 kemasukan sejak awal 2022 hingga akhir September 2022. Para pemain mampu menjalankan instruksi Sintayong hingga menghasilkan kemenangan dengan banyak gol.
Ketergantungan kepada striker tidak terasa dengan semua pemain memiliki skill untuk ikut menciptakan peluang menjadi gol. Para striker yang sebelumnya dikritik mulai menunjukkan perannya menjadi mesin gol di skuad Garuda. Tolak mundur dari Ketum PSSI, Iwan Bule tegaskan tanggung jawab. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan merespon beberapa tuntutan dari berbagai pihak yang menginginkan dirinya lengser dari jabatan usai terjadi tragedi Kanjuruhan. Pria yang akrab disapa Iwan Bule tersebut mengaku terpukul atas insiden yang terjadi. Namun pihaknya menegaskan untuk menjunjung tinggi tanggung jawab. Bentuk pertanggungjawaban saya adalah seperti sekarang di Malang. Ini bentuk pertanggungjawaban saya sebagai Ketua Umum PSSI. Saya kalau mau lepas tanggung jawab di Jakarta saja. Saya berada di Malang sampai semua selesai. Salam buat netizen ya. Ucap Iwan Bule sambil tertawa. Di lain sisi, PSSI sejauh ini telah memberikan sanksi kepada Arema FC terkait tragedi Kanjuruhan. Selain itu, Menpora menyebut evaluasi total agar kedepannya tercipta kompetisi yang kondusif sehingga pemain bisa bermain sepak bola dan juga bersaing dengan tenang dan penonton juga nyaman menyaksikan pertandingan di stadion. Menpora berharap kejadian kerusuhan ini tidak merusak suasana sepak bola Indonesia di tengah antusiasme masyarakat. Zainuddin Amali percaya PSSI sedang berusaha sekuat tenaga untuk membenahi sistem persepak bolaan Indonesia di tengah mulai membangkitnya geliat sepak bola di tanah air.